Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal mu'minuna wal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua hingga hari ini. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa yang tidak terharu dan bahagia saat kita sebagai anak melihat orang tua kita bangga dan senang karena kita fasih dalam membaca Al-Quran? Orang tua mana yang tak senang jika melihat buah hatinya pandai membaca Al-Quran, apalagi menghafalkannya di luar kepala, terlebih lagi juga mampu mengamalkan isi kandungannya. Semua itu akan menjadi kegembiraan tiada tara yang mungkin sulit dieja dengan kata dan diungkap dengan kalimat yang paling indah sekalipun. Kita harus bangga menyaksikan anak-anak umat Islam rajin membaca Al-Quran, bukan rajin membaca novel ataupun komik. Kita harus bahagia karena kita pandai baca tulis Al-Quran daripada pandai merangkai kata-kata romantis atau kata roman picisan yang terkadang membuka pintu pergaulan bebas. Dan mengapa kita harus bahagia? Sebab kelak orang tua dari anak yang membaca Al-Quran akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dawi isyamsi fi buyutid dunya law kana fikum zannukum billazi amila bihaza." Yang artinya, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kelak kedua orang tuanya akan diberi mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahayanya lebih bersinar terang dari sinar matahari yang masuk ke dalam rumah-rumah di dunia, apalagi bagi yang membacanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang seribu sayang, ada orang-orang yang tidak senang melihat anak-anak umat Islam memiliki penampilan baik ataupun good looking dalam pandai bahasa Arab dan menghafal Al-Quran. Anak-anak ini juga dituduh sebagai pintu masuk gerakan radikalisme yang bisa berubah menjadi teroris, yang menyusup melalui masjid dengan menjadi imam atau menghasuh halaqah pengajian. Sungguh miris menuduh tanpa bukti terhadap para penghafal Al-Quran dan orang-orang yang cakap berbahasa Arab.
namun diam sejuta bahasa terhadap penyimpangan agama yang baru-baru ini digerebek di ibu kota. Tercatat ada puluhan pria yang sedang mengadakan pesta narkoba di sebuah apartemen. Nauzubillahi min zalik. Para penghafal Al-Quran justru menjadi sasaran tuduhan, sementara kemerosotan moral dan akhlak dibiarkan begitu saja dengan dalih hak asasi manusia, demokrasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terpancing emosi oleh ungkapan-ungkapan dan ejekan ini. Kita tetap berusaha istiqomah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau panduan dalam kehidupan. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam buku 5 amalan penyuci hati tercantum sejumlah alasan mengapa Al-Quran perlu dihafal meski bukan suatu kewajiban. Yang pertama, karena Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah kitab berisi beragam ilmu pengetahuan seperti pendidikan, ekonomi, politik, seni, budaya, biologi, astronomi, kedokteran, dan matematika. Ketika kita menghafal Al-Quran, berarti otak kita akan penuh informasi ilmiah darinya. Yang kedua, untuk mengangkat kualitas umat. Kita tidak akan mampu mengubah Al-Quran, tetapi dengan membacanya bahkan menghafalkannya, maka Al-Quran akan mengubah hidup kita lebih berkualitas. Hafalan Al-Quran yang melekat akan menjadikan derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia dan terhormat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Yang artinya, sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Quran surah Al-Anbiya ayat 10. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, dapat menjauhkan kita dari aktivitas yang tidak bermanfaat. Kita sadari atau tidak, kita sering terjebak dalam perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang tidak mendatangkan pahala dan tidak menutup kemungkinan mendatangkan dosa. Di mobil, kereta, bus, pesawat, atau kapal yang biasanya kita menghabiskan waktu dengan mendengarkan musik, menonton televisi, memandang layar HP yang berisi media sosial, atau hal-hal lain yang kurang bermanfaat. Jalan keluar terbaik adalah membaca Al-Quran dengan cara hafalan ataupun dengan mushaf. Bisa juga dengan memutar suara murattal Al-Quran. Yang keempat, umat Islam perlu menghafal Al-Quran karena ia adalah ruh bagi orang-orang yang beriman. Obat hati salah satunya adalah membaca Al-Quran. Jiwa kita akan terasa gersang jika tidak disiram dengan sumber mata air kemuliaan, yaitu Al-Quran. Kehidupan yang tidak diwarnai dengan Al-Quran akan membuatnya menjadi liar, tidak terkendali, sehingga kerusakan terjadi di berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergaulan bebas, tawuran antar remaja, kriminalitas yang semakin tinggi dari hari ke hari, aurat yang semakin lumrah diumbar begitu saja, atau korupsi yang merajalela adalah bukti betapa masyarakat kita belum akrab dengan Al-Quran. Apakah kita ingin bangsa dan umat ini menjadi rusak karena jauh dari Al-Quran? Atau kita ingin agar umat dan bangsa ini menjadi mulia dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran? Kaum muslimin yang berbahagia, masih banyak manfaat dari menghafal Al-Quran. Kiranya 4 alasan di atas sudah cukup menjadi pendorong bagi kita, khususnya para orang tua, untuk tidak ragu memberi semangat kepada anak-anak untuk menjadi penghafal Al-Quran.
Berapa banyak perguruan tinggi negeri di tanah air yang memberikan beasiswa kepada para penghafal. Sebab sudah terbukti bahwa jika kalam Allah saja mampu dijaga dengan baik, maka ia akan lebih mampu menguasai ilmu-ilmu lainnya dengan lebih baik. Karena semua sumber ilmu itu ada di dalam Al-Quran. Mari ajarkan Al-Quran sejak dini kepada keluarga kita. Hiasi dan hidupkan rumah kita dengan tilawah Al-Quran. Kalau kita belum mampu, kita titipkan mereka di taman pendidikan Al-Quran terdekat di rumah kita. Atau kita masukkan ke pesantren yang fokus dalam mempelajari Al-Quran, seperti Yayasan Pendidikan Jabal Rahmah Mulia ini. Yakinlah dengan izin Allah, kita akan menjadi generasi emas pembangun peradaban yang mulia di masa depan. Kita tidak bisa berharap terlalu banyak dari pemuda yang lebih senang unjuk diri dengan TikTok, Instagram, atau yang lainnya daripada mengikuti ajaran-ajaran bakat yang dekat dengan nilai agama. Mari kita mantapkan niat dan diri kita untuk ambil bagian dalam menghidupkan kehidupan di negara Pancasila ini dengan nilai-nilai Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi nikmatil Islam wa iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba fa ya ayyuhan nas usi nafsi bittaqwallah faqad fazal mu'minuna wal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bagya wasyuyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan ma zaharu minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldani muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha al-'azima yazkurukum wazkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Qimus shalah.